Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, Waalaikumsalam. sehat semuanya ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Ini sudah Bu. berapa yang masuk hari ini? Ada 69 mahasiswa. Yang masuk masih 40-an ya. Kita sambil absen sambil menunggu temannya ya. Nanti ini saya upload. Sudah, silahkan. Sudah terupload apanya, barcode-nya di chat di MS Team. Silahkan di absensi dulu sambil menunggu temannya yang lain. Nah, udah mulai masuk. Oke, silahkan. Ibu Lilih langsung share saja supaya menyingkat waktu. Kuliah, kontrak kuliah sama. Oke. Mungkin kodenya masih salah ya ini. Kodenya benar apa salah coba? Nanti direvisi. A ya. Biosistematik kelas A, Iya, Ibu. benar ya? Oke. Saya takutnya salah masuk. Nek salah masuk kan nanti bentrok sama Pak Hadi. Oke, mohon maaf hari ini Pak Jumari tidak bisa mendampingi kalian untuk hari ini. Maka Bu Lilih yang maju, kemudian nanti dilanjut Pak Jumari selanjutnya. Oke, siapa saja sih mahasiswanya? Bu Lilih nggak hafal. Saya sendiri nggak hafal. Kayaknya ada yang pernah ikut kuliah Bu Lilih di kelas ini? Ada? Mbak, Mas, halo? Ada, Ibu. Ada. Oh, ya. Suara Bu Lilih kecil apa jelas? Kecil apa jelas? Merdu apa sembreng? Jelas, Ibu. Hah? Sangat baik, Ibu. Jelas. Oke, makasih. Oke. Nah, hari ini kita melanjutkan kuliah biosistematik ya. Seperti hari Senin kemarin sampai hari Kamis sampai tadi pagi kita paparkan dulu mengenai jadwal
kemudian capaian pembelajaran sama capaian lulusan ya, seperti beberapa mata kuliah sebelumnya. Mohon maaf, untuk kelas A yang menjadi koordinator mata kuliah siapa ya? Sudah ditunjuk? Belum ditentukan, Ibu. Oh, belum ditentukan. Biasanya sudah itu siapa gitu ya, biar nanti mudah untuk komunikasi ya, karena kan kita pengampu itu kadang banyak yang diampu, beberapa dosen banyak yang diampu sehingga kadang bingung gitu, bukan bingung, kelupaan atau apa gitu. Jadi kalau ada koordinator mata kuliah kemudian dibuat WA saja, WA group, sehingga nanti kita bisa misalnya ketika pertemuan ini kita tidak bisa diskusi, kita bisa melanjutkan diskusi lewat WA group gitu ya. Nanti salah satu di antara kalian menjadi koordinator dan membuat WA group ya. Oke, ini siapa? Vicky Nurul Izah mengalami kesulitan absen. Oke, absennya kita selesaikan dulu daripada nanti di tengah-tengah ribet ya. Tadi siapa namanya? Oke, saya nganu dulu aja. Putri Eka Ramadan ada nggak? Putri Eka mana? Hadir, Ibu. Hadir? Nggak kelihatan. Raise hand coba. Ya. Oke. Kemudian Umi Latifatul Lailiyah. Umi, ada nggak Umi? Putri ada sudah. Umi sudah hadir belum? Nggak kelihatan. Umi belum hadir. Oke. Kemudian Putri Rizky Aini. Hadir, Ibu. Oke. Saya tuh sampai lupa kalian loh, nama, apalagi Vicky tadi ya, Vicky mana Vicky? Coba raise hand. Vicky, bisa nggak kalau pakai HP raise hand? Bisa nggak? Vicky, nggak bisa ya? Oke, terus selanjutnya Chandra. Oke. Hadir, Ibu. Oke. Terus LB. Bia, halo. Belum. Oke. Terus kalau belum ya nggak anu. Umadatu hadir nggak? Umadatu To'ah. Halo. Umadatu belum. Oke.
Kemudian Retno. Mbak Retno. Retno belum juga. Oke. Sudah. Ya, berarti masih 3. Masih 6 loh, kok banyak banget. Siapa saja tadi? Retno, tak ulangi ya. Retno ada? Ada. Uma Datu? Ada. Saya baru lihat chat itu. Bingung. Ulul Khairiyah belum dipanggil, Bu. Siapa? Ulul Ulul. Khairiyah. Ya, tak tadinya. Kayaknya sudah. Oh ya, Ulul Khair. Terus siapa lagi? Siti Laila. Hadir Ibu. Gitu ya, oke. Terus masih 3. Retno, terus Elbi, sama Uma Datu. Ya, Retno, Elbi, Uma. Siapa? Retno? Belum. Hah? Retno Robiatul. Ada Bu ya? Mana? Oh ya, oke. Oke, udah berarti kurang 2. Elbi sama Uma. Oke. Oh, Uma kenapa? Bisa raise hand, Uma? Nggak bisa? Nggak bisa on? Uma bisa on nggak? Coba ditulis. Mana Uma? Di kehadiran ada nggak? Di partisipan. Uma. Bu Lili, Elvi sudah bisa absen. Elvi sudah. Oh ya, sudah. Oke, tuh Uma ya sudah, berarti Uma tadi cuma nggak raise hand, cuma memang sudah merah tapi enggak. Elvi tadi di mana ya? Sudah absen toh? Oh, ada lagi. Siapa ini? Umi. Lailatifatul. Umi. Mana Hadir Umi? Ibu. Ya. Oke, Umi. Udah hadir semua berarti. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Oke. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Cuma belum saya slideshow. Oke. Sudah kelihatan besar apa kecil? Sudah cukup terlihat Ibu. Sudah cukup terlihat. Masih kecil. Segini? Maksudnya sudah cukup ya, sudah full toh? Oke. Oke, seperti mata kuliah yang lain, hari ini kita memberikan prolog mengenai mata kuliah biosistematika. Kok ini kurang A ya? Oke, biosistematika. Nah, apa sih itu biosistematika? Ada taksonomi, ada sistematika, ada biosistematika ya ini. Nah, biosistematika kelas A
Ini nanti akan diampu oleh Bapak Jumari, kemudian Pak Udi Tarwoco, dan saya, ya, Bu Lili. Jadi biosistematika ini merupakan mata kuliah wajib semester 5, ya. Pertemuannya itu 13.10 apa 13.00 ya? Saya kok di jadwal. Di jadwal itu 13.00 ya, 13.00. Lilih tuh masih tak pikir 13.10, makanya tadi santai-santai. Maaf ya, salah jadwal. Kita revisi sekalian saja biar tidak salah jadwal. Oke, sehingga ini nanti kan juga saya kirimkan ke Pak Jumari dan Pak Udi, sehingga kalau salah nanti beliau tidak salah juga. Oke. Nah, secara singkat nanti, bukan secara singkat, jadi dalam waktu 1 semester ke depan, jadi kurang lebih 16 minggu ya, 14 minggu itu kita tatap muka, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang 2 minggu itu UTS dan UAS. Nah, selama 14 minggu itu nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian biosistematika, ruang lingkup, kemudian di sini peran, belum Bu Lilih tuliskan, peran biosistematika, kemudian keterkaitan biosistematika dengan ilmu yang lainnya. Kemudian selanjutnya perkembangan biosistematik, tingkatan takson dalam kategori. Ingat lagi nanti dahulu kala kalian pernah mendapatkan yang namanya mata kuliah taksonomi, ya. Kita lihat lagi nanti tingkatan takson dalam kategori taksonomi dan biosistematik itu kadang ada beberapa istilah yang berbeda, ya. Nanti dipelajari lebih lanjut. Kemudian spesies dan konsep spesies. Kalian ingat ada berapa yang kalian kenal mengenai konsep spesies? Di mana? Di pengantar biodiversitas juga sudah pernah diberikan, ya. Kemudian mungkin di biologi dasar juga sudah pernah, tuh ya. Ingat nggak yang kalian kenal ada berapa konsep spesies? Yang kalian ingat saja. Ada berapa? Halo? Udah ditinggal turu loh Bu Lili. Ada berapa? Iya, ada berapa? Bukan ada berapa. Kalian kenal berapa? Kenal berapa konsep spesies? Kalian sudah sering identifikasi toh? Identifikasi tumbuhan, hewan, plankton, bentos, mikrobia, jamur, lichen, paku. Kalian identifikasinya mendasarkan pada apa? Pada karakter apa? Apa coba? Morfologi. Morfologi, ya. Jadi ada konsep spesies morfologi, itu yang paling sering digunakan untuk terutama organisme tumbuhan, ya. Kemudian apalagi kalau pembedanya itu karena isolasi reproduksi, itu konsep spesies apa? Siapa nanti yang memberikan ini ya konsep spesies, Pak Jumari apa Pak Udi ya? Bu Lili nanti di belakang sih.
Ya, oke. Ini sebagai prolog saja, nanti dipelajari lagi ya. Karena memang makanya tadi Bu Lili itu harusnya memang kadang kata itu doa ya, bukan kadang memang ya. Jadi tadi mohon maaf Bu Lili bilangnya dahulu kala kalian mendapatkan pelajaran taksonomi, harusnya tidak dahulu kala. Setiap hari kalian mendapatkan pelajaran taksonomi. Karena setiap hari kalian melakukan aktivitas taksonomi, ya kan? Oke, kita ingat lagi ketika kalian memilih baju itu kan kalian juga mengidentifikasi, ya, itu kan juga taksonomi. Ketika kalian memilih sepatu biar tidak selen kanan kiri, kalau kecuali mengikuti tren, nah itu kan juga identifikasi, ya. Kemudian kalian ketika merapikan baju di dalam lemari bahwa semua kaos kaki dikumpulkan jadi satu biar ketika kita mau pergi tidak susah mencarinya. Nah, itu kan namanya juga mengelompokkan. Nah, itu juga aktivitas taksonomi. Jadi setiap hari kita senantiasa sadar atau tidak sadar belajar dan melakukan aktivitas taksonomi, ya. Oke. Oke, ya. Kemudian setelah itu kita pelajari juga variasi dan proses spesiasi, konsep sifat dan ciri, kemudian bukti penanda taksonomi. Ini adalah intinya pelajaran biosistematik, taksonomi maupun sistematik, ya, tuh. Jadi dasarnya kan adalah semua variasi diversitas organisme, baik itu variasi di tingkat keanekaragaman di tingkat gen, keanekaragaman di tingkat spesies, maupun juga secara luas nanti juga keanekaragaman ekosistem, ya. Makanya memang biosistematik itu bisa dibilang ilmu dasar, tetapi juga bisa dibilang ilmu terapan, juga bisa dibilang ilmu advance ya, karena kita harus paham dulu dasar-dasar sebelumnya ya, terutama adalah taksonomi, genetika, ekologi ya, ini di biosistematik ini. Kemudian juga ini untuk melakukan pengelompokan itu atau klasifikasi ada dua pendekatan, yaitu pendekatan fenetik, kemudian juga pendekatan filogeni ya, analisis fenetik dan analisis filogeni. Nah, ini nanti kita pelajari 14 minggu ke depan ya. Jadi semuanya ya tujuannya untuk pengelolaan biodiversitas sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, manfaat dari kita mempelajari biosistematika ini bahwa kita ketahui bahwa organisme itu merupakan suatu objek yang dinamis ya, jadi selalu berubah, selalu mengalami perubahan dalam ruang dan waktu ya. Jadi dalam lokasi yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, itu variasi itu senantiasa dinamis ya ini. Kemudian adanya perubahan itu organisme sangat responsif ya, sangat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, perubahan-perubahan tersebut akan menimbulkan variasi. Nah, variasi itu merupakan bahan baku dari evolusi. Jadi di kehidupan ini bahwa pembahasan evolusi itu penting untuk mengungkapkan adanya keragaman hayati atau biodiversitas. Nah, dengan mempelajari mata kuliah biosistematika ini diharapkan dapat membantu kita memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sistem yang memahami bagaimana dan mengapa
terjadinya suatu keragaman organisme gitu ya. Jadi bagaimana sih terjadinya keragaman itu? Mengapa terjadinya keragaman itu? Kemudian juga keragaman-keragaman tersebut bisa kita lihat juga nanti kepada hubungan di antara mereka ya. Apakah hubungan di antara takson-takson ataupun individu-individu ataupun unit-unit tertentu itu dekat atau jauh itu ya. Nah, jika klasifikasi atau pengelompokan itu didasarkan pada kenampakan genetik dan tanpa melibatkan hubungan evolusioner, jadi hanya mengelompokkan berdasarkan kesamaan di antara mereka, kesamaan apakah kesamaan morfologis, apakah kesamaan fisiologis, apakah kesamaan anatomis, kemudian juga apakah kesamaan ekologis, itu disebut sebagai klasifikasi berdasarkan genetik. Akan tetapi jika pengelompokannya itu berdasarkan juga dihubungkan dengan kedekatan dengan nenek moyang, kemudian juga evolusinya, maka klasifikasi itu disebut dengan klasifikasi filogenetik ya. Ini mungkin di beberapa pelajaran yang lain juga sudah dipelajari ya. Makanya kenapa biosistematik kita letakkan di semester 5 itu karena biar kita paham, biar kita sudah paham mengenai prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari biosistematik ini. Nah, ini capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah bahwa kita nanti akan mengetahui bagaimana menggunakan teknologi terkini ya, karena kan memang biosistematik ataupun taksonomi dan sistematika itu sangat perkembangannya itu sangat dipengaruhi oleh teknologi yang juga berkembang pesat ya. Dulu ketika kita mengidentifikasi atau mengelompokkan organisme itu hanya berdasarkan morfologis yang tampak. Kemudian seiring berjalannya waktu, adanya perkembangan teknologi mikroskop, maka kita bisa melihat morfologis itu lebih jelas lagi. Kemudian juga kita bisa melihat lebih dalam lagi, yaitu dengan melihat struktur sel yang ada di di organ-organ itu, yaitu dengan adanya mikroskop ya. Kemudian berkembang lagi setelah adanya penemuan teknologi yang lebih maju, misalnya dengan komputer, maka berapapun sifat yang digunakan untuk karakterisasi itu diolah dengan cepat menggunakan prasarana komputer itu. Jadi tidak perlu menghitung dengan secara manual sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien ya. Kemudian seiring berkembangnya waktu lagi, adanya perkembangan di bidang biokimia misalnya, itu kita bisa mengelompokkan berdasarkan isosim. Kemudian setelah era sekarang ini dengan semakin teknologi DNA bukan pengolahan, mendapatkan DNA itu mudah, kemudian juga alat PCR juga semakin bagus, kemudian teknologi juga semakin meningkat, maka sekarang ini adalah era molekuler, sehingga ada juga namanya sistematika molekuler. Itulah maka di biosistematik ini nanti juga kita diharapkan paham bagaimana menggunakan teknologi-teknologi terkini. Dan yang pasti karena kita seorang ilmuwan itu, maka diharapkan kita bisa berpikir kritis
sistematis, kreatif, dan inovatif dengan melihat fenomena-fenomena keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Nah, makanya kan memang Undip sekarang ini sangat menekankan untuk pembelajaran berdasarkan problem ya, jadi problem based learning, kemudian juga studi kasus. Ya, nanti di biosistematik juga kita akan melaksanakan hal tersebut sehingga kita tidak hanya sekedar menghafal teori-teori yang ada, tetapi juga kita mampu mengaplikasikan teori-teori itu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, utamanya adalah bagaimana mengelompokkan organisme-organisme tersebut menggunakan analisis fenetik dan filogenetik, sehingga kita bisa mengira-ira, oh ternyata dulu Linnaeus itu ketika membuat pohon filogenetik itu seperti ini toh caranya. Nah, itu kita nanti akan bisa membayangkan, bukan membayangkan saja, karena kita juga nanti akan mengerjakan ya ini. Kemudian setelah kita juga nanti mempelajari biosistematik itu juga diharapkan lulusan itu juga memperoleh pengetahuan dasar biologi, molekuler, sel, dan organisme yang relevan dengan matematika dan ilmu alam. Nah, ini cocok sekali nanti di biosistematik karena kita juga nanti praktek taksonomi numerik itu kan juga menggunakan model matematika ya. Kemudian ketika kita analisis filogenetik, nanti kita juga menggunakan data molekuler yang kita unduh dari GenBank ya. Kemudian juga pengetahuan dasar biologi lainnya juga nanti akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan manusia dengan menggunakan teknologi terkini. Itu pasti nanti ya. Kemudian capaian selanjutnya adalah mampu mengenali dan memecahkan masalah hayati tertentu, merumuskan solusi dan mempresentasikan hasilnya. Ini ya beberapa capaian pembelajaran lulusan dengan kita mempelajari biosistematik ini ya. Nah, ini kalau dari segi capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu ini kan materi-materi yang nanti akan kita pelajari bersama, yaitu memahami konsep dasar biosistematik, memahami kategori biosistematik, kemudian juga memahami evolusi, terjadinya variasi, spesiasi, serta bukti sebagai penanda taksonomi ya. Bukti sebagai penanda taksonomi itu ya tadi itu ada morfologis, ada anatomis, dan lain sebagainya. Nanti diberikan di pertemuan ke berapa nanti kita lihat ya. Kemudian di sini yang memang utamanya di sini ini adalah bahwa dengan biosistematik ini kita nanti diharapkan mampu menjelaskan, juga mengaplikasikan, kemudian juga menganalisis komponen biosistematik. Nah, apa itu komponen biosistematik? Komponen biosistematik itu berarti adalah komponen taksonomi plus hubungan kekerabatan. Apa itu komponen taksonomi? Antara ya deskripsi, identifikasi, klasifikasi, tata nama. Itu adalah komponen taksonomis. Kemudian juga hubungan kekerabatan pada taksa. Nah, ini otomatis CPL-nya banyak sekali ini yang dengan mempelajari ini ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang selanjutnya adalah menelaah peran biosistematik dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hayati untuk pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Nah, ini goalnya itu adalah memang nanti dimanfaatkan untuk
pemanfaatan sumber daya hayati dan pengelolaannya. Ya, ini. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah, nanti di beberapa studi kasus di materi-materi yang akan datang nanti kita akan pelajari bersama, ya ini. Seperti misalnya ketika kita harus mengkonservasi misalnya harimau Sumatera, ya, itu pengetahuan biosistematik juga harus dikuasai di situ, ya. Dilihat dari variasi genetiknya bagaimana, itu termasuk salah satu materi dari biosistematik. Kemudian juga identifikasinya harus tepat, itu ya nanti kita pelajari lebih lanjut ini. Oke, itu adalah CPL dan CPMK. Jadi mungkin ini nanti di pertemuan ini baru membicarakan masalah tersebut, ya. Nah, ini organisasi materi yang nanti akan kita pelajari 14 pertemuan yang akan datang. Tadi kan CPMK-nya ada 5, yaitu konsep dasar, kategori, evolusi dan biodiversitas, kemudian ini tadi analisis, kemudian aplikasi dari komponen biosistematik untuk pengelompokan dan untuk klasifikasi filogenetik, dan nanti kesemuanya itu adalah untuk pengelolaan dan pemanfaatan biodiversitas, ya ini. Ini adalah nanti materi-materi yang akan kita pelajari. Ini. Oke, kemudian ini jadwal kuliahnya, ya. Nanti ini saya kirimkan ke siapa? Karena di Kulon belum ada, ya, kita belum bisa upload belum bisa upload materi di Kulon ini, ya. Jadi ini merupakan biosistematik merupakan salah satu mata kuliah yang dikoordinasi di lab ekologi dan biosistematik, ya, namanya saja lab ekologi dan biosistematik. Jadi yang mengkoordinasi adalah lab biosistematik. Jadi terbuka lebar penelitian itu karena saya itu kadang mengorek pendapat mahasiswa itu, tahunya itu kalau penelitian di lantai 3 itu ya keanekaragaman, kemudian struktur komunitas. Nah, padahal ada sisi lain, yaitu sistematika atau biosistematik, ya, tidak hanya sekedar, maksudnya bukan maaf, terputus ya? Terputuskah? Tidak, Ibu. Oke, soalnya tadi kok sempat bad connection. Tuh ya, jadi ada biosistematik, apakah itu hewan atau tumbuhan atau juga sebenarnya prokariota yang lain, ya, ada protista, itu sebenarnya juga bisa dilakukan kajian biosistematiknya, ya ini. Jadi nanti saya hanya menggantikan Pak Jumari yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Kemudian nanti pertemuan berikutnya adalah sejarah dan tahap perkembangan penelitian taksonomi dan biosistematik. Kemudian ini kategori taksonomi mulai divisi sampai dengan spesies dan di bawah spesies. Dan ada kategori biosistematik, yaitu dari ekotipe sampai komparium. Contoh ekotipe misalnya ketika kalian misalnya naik gunung, ya, kita mengamati salah satu tumbuhan, ya. Kemarin yang Bu Lili amati itu salah juga, yaitu misalnya Eupatorium, ya, kirinyuh itu, ya. Eupatorium itu sinonim. Kalau yang accepted namanya apa? Chromolema, lupa saya.
Itu yang tinggi daunnya lebih menyempit. Kemudian juga ujung daunnya itu lebih runcing. Nah, itu disebut dengan ekotipe, tapi masih spesies yang sama. Ya, ini. Karena ekotipe itu kan karena perubahan faktor lingkungan salah satunya. Kemudian setelah itu dibicarakan mengenai apa sih itu spesies, kemudian konsep spesies. Nah, konsep spesies ini banyak sekali, bisa berdasarkan morfologi, biologi, genetika, molekular, ekologi, filogeni, dan sebagainya. Ya, nanti kalau morfologi adalah ya itu suatu organisme dikatakan satu spesies jika mereka mempunyai morfologis yang sama, gitu kan? Kita ingat kembali. Kemudian kalau konsep spesies biologi adalah apa? Coba ingat nggak konsep spesies biologi? Ayo, ingat nggak? Sopo ini tak tunjuk. Sopo yang kelihatan aja di sini. Yang kelihatan ya. Saya kok kepengen tahu. Siska ada di sini? Halo? Siska? Siska Aulia Putri? Ada? Ingat nggak konsep spesies biologi? Tadi di awal Bu Lili sudah bilang. Halo? Halo Bu. Oke. Ya, ingat nggak apa itu konsep spesies biologi? Di biologi dasar dulu sudah, juga di pengantar biodiversitas sudah. Apa coba? Satu organisme dikatakan sebagai spesies yang sama jika patokannya adalah reproduksi. Ada yang bisa bantu? Coba, siapa? Hani. Hani Ya, Abdul. iya, halo Ibu. Ya, silahkan. Coba dibantu. Seingat saya konsep spesies biologi itu spesies dikatakan sama ya Bu, jika jika spesies tersebut mengadakan perkawinan lalu menghasilkan keturunan yang fertil, Bu. Ya, jadi jika individu-individu itu mampu saling kawin mengawini di alam secara bebas, maksudnya dia mampu saling kawin, kemudian juga menghasilkan keturunan yang fertil dan viabel, ya itu. Maka dia dikatakan sebagai satu spesies. Tapi kalau dia bisa menghasilkan keturunan tetapi tidak fertil, ya dia sebagai spesies yang berbeda itu ya. Makanya patokannya tadi adalah isolasi reproduksi. Nah, nanti kita pelajari juga di sini di proses isolasi ini. Kalau isolasi reproduksi itu ada isolasi prasigotik, ada isolasi postzigotik. Ingat ya? Tuh. Jadi isolasi sebelum terbentuknya zigot itu berarti disebut dengan isolasi prasigotik. Kemudian kalau isolasi itu setelah terjadinya zigot itu postzigotik. Jadi misalnya nanti dia mampu saling kawin, kemudian juga dia bertelur, bisa telurnya ada tetapi tidak berkembang, itu berarti postzigotik. Atau bisa melahirkan keturunan tapi tidak fertil. Kemudian ada juga yang bisa menghasilkan keturunan tapi juga tidak viabel, maka fertil dan viabel itu ya. Jadi tetap bisa bertahan hidup karena kan banyak juga yang melahir tapi tidak bertahan hidup itu ya. Kemudian
ini bahwa setiap kegiatan taksonomi maupun biosistematik itu mendasarkan pada sifat, ciri, dan macam sifat. Ini nanti kita pelajari di sini. Jadi misalnya kita kembali, karena Bu Lili basicnya tumbuhan, ya saya kasih contoh yang tumbuhan saja daripada salah. Misalnya ketika kita dulu pernah mempelajari, sekarang juga masih, nggak boleh bilang dulu, kita masih terus belajar. Jadi morfologi tumbuhan, ya kita juga sekarang kan juga masih sering melihat tumbuhan, dan di rekaman otak kita kan juga membandingkan mana anggrek, mana aglonema, kan beda ya, itu secara morfologi saja sudah beda. Anggrek bulan sama anggrek vanda juga berbeda dari bentuk daun maupun bunga. Nah, misalnya ujung daun runcing. Nah, ujung daun itu sifat, runcing itu ciri. Ya, itu. Kemudian semua sifat dan ciri itu dimasukkan ke dalam bukti penanda taksonomi atau bukti taksonomi. Tadi itu misalnya bentuk daun, kemudian warna daun, tepi daun, itu termasuk bukti taksonomi morfologis. Ini ya. Ini nanti Pak Udi yang memberikan ya. Kemudian selanjutnya, nah berdasarkan karakter-karakter yang kita karakterisasi itu, maka kita bisa melakukan pengelompokan. Nah, untuk memudahkan ada beberapa metode di sini ya, di pengelompokan ini dengan pendekatan fenetik, yaitu dengan taksonomi numerik. Nah, bagaimana kelemahan dan kekurangan dari taksonomi numerik ini nanti kita pelajari ya. Ini kemudian ini juga nanti kita praktek ya, di taksonomi numerik ini nanti kita praktek menggunakan aplikasi software tertentu. Kita gunakan nanti kalau nggak NT-Size ya MVSP ya, mana yang bisa kita gunakan secara mudah ya, hasilnya hampir sama ya. Ada juga program-program yang lain yang nanti bisa kalian gunakan kalau kalian mau dalam pengertian gelidik bahasa Jawa nih atau meletik ya bahasa Jawa nih. Gelidik itu nakal dalam tanda petik, cerdas ya, cerdik ya, itu nanti juga kalian bisa mengeksplor perangkat yang lainnya ya. Ini intinya hampir sama ya, ini yaitu berdasarkan kesamaan ya, berdasarkan similaritas antara karakter-karakter yang kita amati. Nah, ini nanti kita lakukan dengan analisis klaster atau analisis pengelompokan, kemudian juga setelah itu kita lanjutkan dengan analisis komponen utama. Analisis klaster nanti akan terbentuk fenogram ya, atau pohon kekerabatan bisa dibilang seperti itu, tapi berdasarkan fenetik ya. Kemudian analisis komponen utama nanti yang terbentuk adalah scatter atau diagram sebar ya. Ini nanti kita gunakan menggunakan MVSP atau NT-Size yang gratisan sajalah nanti ya, karena untuk latihan saja ini. MVSP kalau yang sekarang MVSP 20 berapa itu sudah berbayar, tapi ada trialnya nanti sekitar 30 hari. Nah, itu bisa kita gunakan. Kalau NT-Size sepertinya masih gratis, nanti juga bisa kita gunakan. Kita nanti akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan karakter-karakter tersebut, kemudian dikelompok-kelompokkan dan dianalisis ya ini. Kemudian nanti selanjutnya dipelajari konsep filogeni, kemudian pendekatan molekuler dalam filogeni, karena kan filogeni yang sekarang ini lebih banyak berbasis kepada molekuler, karena itu lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis ya ini. Nah, ini makanya nanti kita pelajari metode rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan beberapa metode di sini ya. Ada yang kalau datanya itu dikatakan sebagai kuantitatif, maka kita nanti menggunakan network joining.
Tapi jika data molekuler itu diperlakukan sebagai data kualitatif, maka kita nanti menggunakan analisis maksimum likelihood, kemudian maksimum parsimoni. Nah, kemudian dari sini nanti kita lihat uji bootstrap-nya, ya, bagaimana konsistensi pohon yang terbentuk, ya, ini dengan uji bootstrap. Kemudian nanti kita sedikit singgung bioinformatik, walaupun ada mata kuliah bioinformatik, ya, dan kalian mungkin mendapatkannya sekarang juga, ya. Jadi ini nanti atau kemarin, ya, mungkin sudah kemarin. Ini nanti hanya bagaimana kita mengunduh sekuen yang ada di GenBank, kemudian kita gunakan untuk rekonstruksi filogeni. Ini menggunakan perangkat lunak MVSP, Mega, ya, yang murah saja. Nah, untuk S1 kita gunakan Mega saja, kemudian analisisnya hanya sampai ke filogenetik saja, terbentuk filogram gitu saja lah, ya. Beda nanti kalau sampai dengan S2, ya kita harus tahu bagaimana terbentuknya filogram itu. Perbedaan sekuennya ada di sekuen nomor berapa. Jadi nanti kita bisa melihat mutasi titiknya di mana, di nomor sekuen nomor berapa. Ada insersi, ada delesi, ada transversi, itu ya. Itu nanti lebih lanjut gitu. Tuh ya, kemudian setelah itu ya bagaimana peran biosistematik untuk pengelolaan biodiversitas ini. Oke. Tuh ya, nanti ini yang terakhir saja Bu Lili yang mengasih materinya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ini referensinya ya, hanya beberapa, bukunya memang masih agak lama. Ini e-book semua, kalian bisa mengunduhnya secara gratis ya. Tes ini juga e-book, kemarin Bu Lili sudah download Sing e-book, Simpson e-book nih ya. Kemudian ini Hickman ini juga e-book. Kemudian The Phylogenetic Handbook itu juga e-book ya. Yang bukan e-book itu mungkin ini yang pengantar biosistematik teori dan praktek punyanya Pak Ubaidillah dari LIPI. Tapi ini mungkin kalian bisa download di portalnya LIPI ya, karena kan banyak juga pustaka LIPI itu yang bisa diakses. Sudah punya linknya LIPI yang bisa diakses belum? Ini e-book banyak sekali loh di situ. Sudah pernah masuk ke situ belum? Masuk ke situ. Harusnya kalian rajin ya, tiap buka mata sudah di depan laptop, sampai turu tidur juga di depan laptop ya. Ada banyak kemarin Bu Lili lihat itu e-booknya LIPI yang baru-baru ini bagus-bagus, banyak mikrobiologi, ekologi, kemudian juga biodiversitas, banyak ya. Oke. Salah pencet. Nah, sudah ada yang bertanya? Nggak apa-apa, ini sampai jam 14 nanti, nggak apa-apa. Kita mengemukakan perihal mata kuliah biosistematik. Halo, ada yang mau konfirmasi atau bertanya atau belum? Kita lanjut lagi. Masih seger toh? Belum ngantuk toh? Halo, dijawab toh. Masa Bu Lili ngomong sendiri? Saat ini belum tinggal ada loh pertanyaan. Ya, gitulah, dijawab lah ya. Kalau ditanya dijawab. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke. Nah, untuk mencapai CPMK dan CPL yang sudah ditentukan tadi, maka ada beberapa metode atau beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tatap muka di setiap jadwalnya. Di setiap jadwal tatap muka itu
kita bisa timbal balik. Jadi bisa diskusi, bisa tutorial, kemudian juga bisa kuis ya. Ini di setiap tatap muka itu. Dan Bu Lili juga bisa mengambil manfaat banyak dari tatap muka itu. Jadi nanti kan ada kesempatan kalian juga untuk memberikan masukan kepada Bu Lili, memberikan informasi yang Bu Lili belum tahu, itu Bu Lili harapkan ya, karena kan kita intinya itu belajar bersama-sama ya. Hanya Bu Lili umurnya lebih tua sehingga bukan umurnya lebih tua ya, Bu Lili lebih senior gitu ya. Jangan tua, Bu Lili masih muda kok ya. Lebih duluan mendapatkan beberapa materi tersebut. Tetapi karena lebih duluan itu, maka banyak informasi terkini itu Bu Lili ketinggalan gitu. Nah, kalian yang lebih paham informasi-informasi yang sekarang up to date. Nah, itu nanti Bu Lili akan banyak tanya juga ke kalian ya ini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan pemberian tugas ya. Dari tugas ini nanti diharapkan juga capaian dari mata kuliah dan capaian lulusan itu nanti bisa terpenuhi ya. Karena kan nanti di evaluasi penilaian itu adalah mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan total pencapaian itu di atas 60% ya, itu baru dinyatakan lulus itu ya. Makanya salah satunya adalah ini dengan tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Ini ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas mandiri itu nanti dikumpulkan di tatap muka ke-7. Kemudian analisis genetik ini bukan dikumpulkan, ini dilaksanakan di TM10 dan TM14 ya ini. Tapi nggak tahu nanti kita kesepakatan bersama apakah nanti yang analisis genetik dan filogenetik itu kita lakukan di pertemuan terakhir yaitu TM15 ya, di TM15. Kebetulan TM15 kan nanti Bu Lili semua kelas A dan B, jadi nanti bisa didiskusikan di situ ya. Kalau dikumpul jadi satu gitu gimana ya, kelas A dan kelas B? Boleh nggak? Karena jadwalnya Bu Lili semua yang di akhir-akhir itu. Atau nanti salah satu harus digeser ya. Kalau boleh ya efektif dan efisien ya. Bagi Bu Lili gitu, nggak tahu kalau bagi kalian ya. Nih, jadi nanti ini diingat-ingat ya. Nih tugas mandirinya ya. Tugas mandiri nanti adalah analisis mengenai sifat dan bukti taksonomi ya. Mohon maaf, siapa ya yang kemrusak? Bisa di mute dulu. Nah, ya nanti kecuali kalau mau bertanya ya. Ini. Nah, kemudian bagaimana sih membuat tugas pertama ini? Yaitu data yang digunakan itu berasal dari deskripsi suatu takson. Apakah itu hewan atau tumbuhan? Kita menggunakan yang tampak saja, yaitu hewan atau tumbuhan. Sebenarnya bisa juga menggunakan organisme yang lainnya, ya. Ini karena kita masih daring, sehingga kita tidak bisa praktek langsung dengan spesimen, kecuali kalian nanti ya nggak apa-apa kalau di sekitar kalian ada spesimen,
kalian bisa menggunakan spesimen tersebut, ya. Berarti kalian harus identifikasi dulu kalau menggunakan spesimen yang ada di sekitar kalian. Spesimen sebenarnya bisa herbarium juga, bisa tumbuhan di sekitar kalian atau hewan di sekitar kalian, ya. Atau kalau mau tidak menggunakan itu, juga kita bisa menggunakan data sekunder yang ada di jurnal ataupun sumber pustaka lainnya, ya. Bisa buku, bisa jurnal, bisa website dari misalnya Kementerian Pertanian, kemudian Departemen Pertanian, Departemen Peternakan, yang pokoknya mengelola hewan ataupun tumbuhan, itu bisa kita gunakan. Portalnya di sana kita bisa lihat, ya. Kemudian berdasarkan deskripsi suatu takson tersebut, kita karakterisasi, ya. Ini namanya karakterisasi berdasarkan sifat-sifat yang digunakan dalam deskripsi beserta cirinya. Nah, tugas kalian adalah menuliskan ini, sifat yang digunakan itu apa saja, ya, beserta cirinya tadi. Jadi dibuat tabel ke bawah, misalnya kalau tadi ujung daun, kemudian cirinya runcing. Tepi daun itu sifatnya, cirinya adalah rata atau bergelombang. Kemudian permukaan daun itu sifat cirinya adalah misalnya licin atau berbulu dan seterusnya, ya, ini. Nah, dari situ kan misalnya kalian bekerja dalam satu genus, itu kan nanti ada sifat-sifat yang sama. Nah, sifat yang sama itu apa saja? Itu disebut dengan sifat yang mengelompokkan atau sifat sintesis, ya. Kemudian juga sifat-sifat yang membedakan dari beberapa spesies yang kalian amati itu, namanya adalah sifat analisis atau sifat pembeda. Kemudian juga sifat-sifat itu berasal dari bukti taksonomi apa? Apakah morfologis atau sitologis atau molekuler? Kalau yang bukti taksonomi ini mungkin nanti kita bekerjanya bukan yang molekuler dulu, ya, tapi yang genetik. Atau misalnya dia tumbuh di habitat berbasir, berarti dia bukti ekologi, seperti itu, ya. Nih, kemudian semua hasil analisis dibuat dalam bentuk laporan tertulis disertai sumber pustakanya. Ya, jadi nanti bentuknya tabel saja, tidak sampai analisis maksudnya dibahas, tidak dibahas, tidak apa-apa. Jadi dalam bentuk tabel. Kemudian bukti taksonominya apa ini? Sudah jelas? Ini mandiri, ya. Jadi kalian semua mengerjakan. Yang pasti tidak boleh copy paste, ya, temannya. Nanti akan kelihatan, ya. Nih, karena kan banyak sekali tuh. Ada hewan, ada tumbuhan. Kalau kalian buka buku itu, satu buku itu sudah bisa untuk satu kelas, ya kan? Genusnya kan banyak. Misalnya Flora of Java atau Flora Malaysiana atau apalah, banyak itu di internet dan lain sebagainya, ya. Jelas belum untuk tugas mandiri? Kurang lebih jelas, Ibu. Jelas, ya. Oke. Kemudian selanjutnya belum. Nah, yang kedua adalah tugas kelompok, ya. Kelompok. Jadi ini Bu Lili tidak semua kelompok nanti mengerjakan fenogram dan analisis fenetik dan filogenetik. Jadi nanti yang tugas kelompok ini dibagi menjadi 8 kelompok. Jadi 69 ini dibagi menjadi 8 kelompok, ya. Nggak tahu jumlahnya berapa. 4 kelompok nanti melakukan analisis fenetik, 4 kelompok berikutnya melakukan analisis filogenetik, ya. Kalau ini kita buat dua-duanya, itu
kok yora manusiawi ya. Ora manusiawi, kalian sudah banyak tugasnya. Ini saja sudah banyak mungkin ya. Jadi itu ya, yang separuh nanti dibuat kelompok setelah ini ya, kemudian diserahkan ke Bu Lili. Yang 4 kelompok mengerjakan analisis fenetik, 4 kelompok mengerjakan analisis filogenetik ya. Kita bahas dulu yang analisis fenetik ya, yaitu analisis fenogram berdasarkan kesamaan fenetik. Nah, berdasarkan karakter-karakter tadi ya, tadi kan kalian sudah karakterisasi. Nah, sama toh di sini di poin kedua ini kan karakterisasi juga. Ini sumbernya tadi sama juga, bisa spesimen, publikasi ilmiah atau pustaka yang relevan. Nah, ini setelah dikarakterisasi, kemudian dimasukkan ke tabel karakter, nanti dikasih tahu bagaimana menuliskan tabel karakternya. Nah, kemudian karakter-karakter itu dikasih nilai atau namanya pembobotan karakter ya. Misalnya pada satu genus kalian nanti misalnya 10 spesies ini bisa dilakukan di bawah spesies atau dalam level spesies. Kalau dalam level spesies berarti satu genus yang sama. Kalau di bawah spesies berarti adalah varietas ya. Jadi misalnya dalam satu genus itu nanti kalian bisa lakukan misalnya Ipomea ya, itu ada Ipomea pescapre, ada Ipomea batatas, ada Ipomea aquatica. Nah, itu namanya level spesies atau genus yang sama ya. Kemudian kalau di bawah spesies itu berarti misalnya Oryza sativa ya. Oryza sativa itu padi yang kita makan. Itu kan varietasnya banyak. Ada rojo lele, ada IR64, ada pandan wangi, ada cisadane, ada ciherang dan lain sebagainya ya itu bahannya. Kemudian setelah dikarakterisasi seperti tugas pertama tadi dilakukan pembobotan. Misalnya dalam satu misalnya kita tadi 10 spesies misalnya itu ternyata tepi daunnya itu ada yang beringgit, ada yang rata, ada yang dentatus bergerigi. Berarti kan itu ada tiga ciri toh dalam semua yang kita amati itu. Nah, itu kita beri bobot. Yaitu misalnya yang lurus itu 0, yang beringgit 1, yang bergigi 2. Nanti kita ajari ya ini. Kemudian setelah dalam bentuk numerik itu kita lihat similaritasnya, kemudian kita analisis klaster ya menggunakan program MVSP atau NT-size. Nah, kenapa kita menggunakan perangkat Luna ini saja? Itu karena kan memudahkan, kemudian juga mengefisienkan waktu. Bisa juga dihitung secara manual, tetapi itu kurang optimal dan justru malah nanti salah ya. Ini makanya kita pasrahkan saja pada perangkat Luna ini, tetapi hakikatnya nanti kita beritahu filosofinya itu tahapan-tahapannya kita kasih tahu nanti ketika kalian belajar fenetik ya. Ini ada MVSP dan NT-size. Kemudian dianalisis fenogram yang terbentuk. Misalnya dalam satu kelompok itu ada berapa spesies, kemudian spesies ini dekat dengan spesies mana, dengan angka similaritas berapa, contohnya seperti itu. Nah, kemudian laporannya itu PPT dipresentasikan pada waktu yang telah ditentukan, kemudian juga dibuat laporan tertulis diunggah di Kulon pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini kerja kelompok ya, kerja kelompok yang ini. Untuk kerja kelompok saya harapkan juga kalian saling mengontrol ya antara teman. Jadi nanti tidak boleh ada teman yang nganggur ya. Karena nilai tugas ini besar sekali. Jadi nanti
kalau ada teman yang kurang berkenan terhadap teman lainnya, bisa lapor ke pengampu, ya. Jadi misalnya saya kelompok Lileh, Pak Jumari, dan Pak Udi. Nah, ternyata Lileh ini kok nggak pernah mau bekerja, nggak pernah mau mengumpulkan data, nggak pernah mau mengikuti meeting untuk analisis data misalnya itu. Nanti laporkan saja, Bu, Lileh itu nggak mau bekerja itu, ya, karena tugas ini memang proporsinya besar, ya. Jadi nanti kalian bisa saling menilai antar temannya, ya, ini. Dan dijamin rahasianya sama pengampu, ya, ini. Kemudian tugas yang kedua itu adalah rekonstruksi dan analisis pohon filogenetik. Ini dilakukan oleh 4 kelompok berikutnya. Sumber datanya adalah DNA gen tertentu. Jadi apakah itu gen nukleus atau gen mitokondria atau gen protoplasma di situ. Nah, itu harus sama dalam misalnya kita analisis. Karena kan di GenBank itu kan misalnya kita masukkan keyword Oryza sativa. Nah, di situ kan nanti banyak sekali yang keluar. Jadi kita harus tuliskan misalnya mitokondria saja kan juga ada banyak gen yang di situ. Misalnya kita menggunakan MATK, MTK itu ya. Nah, itu juga nanti kita tuliskan MTK Oryza sativa itu. Sehingga nanti yang kita gunakan untuk analisis itu gennya sama, kemudian pada aksesi yang berbeda, ya, ini dalam satu spesies atau dalam satu genus ini, ya. Jadi ini sumbernya nanti dari NCBI. Kalian sudah sering main ke NCBI toh? Kalau yang sudah ngambil bioinformatik mesti sudah, ya, sudah sering main ke NCBI. Bagaimana cara download sekuen? Sudah tahu belum? Saya belum tahu, Ibu. Belum pernah. Oh, belum tahu. Belum pernah. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita ajari, ya. Nanti kita belajar bersama, ya. Ini. Jadi memang biosistematik itu kan jadi lantas bukan loh, kui molekuler kok disinau neng biosistematik toh, gitu. Loh, kui kan bioinformatik kok tinggu biosistematik. Nah, biosistematik itu kan nanti meramu. Jadi berdasarkan data-data dari bidang lainnya itu, ya. Jadi bioinformatik sebagai alat, molekuler sebagai alat, morfologi sebagai alat, anatomi sebagai alat untuk membuat ini rekonstruksi genetik dan filogenetik, atau juga untuk analisis yang lainnya itu, ya. Jadi ilmu tidak boleh di kotak-kotak, ya, ini. Nah, kemudian rekonstruksi pohon filogenetiknya menggunakan mega, ya, ini. Hasilnya filogram sama, dipresentasikan dan laporannya di-upload di Kulon, ya. Tidak usah berkecil hati, nanti diajari, ya. Nanti Bu Lilih ajari ini. Ini, ya. Oke. Ini evaluasinya, kehadiran 75% sudah pasti. Kemudian kuis, nah setiap nanti pertemuan ada kuis, bukan setiap pertemuan. Pada saat tatap muka nanti ada kuis, nggak tahu kuisnya diletakkan di mana, ya. Dan kuis itu ada harganya ternyata, ya. Kalau dulu kan tidak diberi nilai, sekarang dulu hanya untuk pertimbangan kadang, tapi kadang Bu Lilih juga beri nilai kuis itu, ya, untuk meningkatkan nilai kalian. Jadi sekarang pasti diberi nilai. Kemudian tugas kedua itu nilainya 35% loh. Tugas pertama 30%. Jadi tugas ini nilainya 70%. UTS 15%, UAS 15%. Makanya tadi wanti-wanti kan Bu Lilih, untuk yang tugas kelompok ini 35% ini, ya. Ini makanya nanti kalian harus saling bekerja sama, ya, ini. Kemudian evaluasi penilaiannya sama, jika lebih dari 80
atau sama dengan 80 itu nanti diberi nilai A. Dan di sini juga ada nilai gagal. Tahun kemarin ada yang nilai gagal karena nggak mengumpulkan tugas. Itu dikiranya tugas nggak ada nilainya. Tuh. Jadi maka nanti semua komponen terpenuhi ya. Kalau misalnya ini kuis juga, waduh nggak ikut kuis, itu kan juga tidak terpenuhi. Itulah nanti tergantung dosen pengampunya, apakah dinyatakan gagal karena komponennya ini tidak terpenuhi, itu ya. Jadi diusahakan semua komponennya terpenuhi, baik itu tugas, UTS dan UAS. Itu ya. Nah tugas ada 3 komponen. Tugas pertama, tugas kedua, dan kuis ya ini. Nih ya, bukan menakut-nakuti, cuma ya kalau kita melaksanakan hal-hal yang sudah kita sepakati bersama, kemudian usahakan melewatinya, tapi bukan hanya sekedar kewajibannya sah gitu loh ya tetap lakukan dengan sepenuh hati ya itu, maka nanti juga akan memberikan nilai yang sepenuhnya juga ya. Oke, itu mengenai mata kuliah biosistematik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut sebentar 20-an menit atau 15 menit ke pendahuluan? Ibu, saya izin bertanya. Apa Abdul? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Enggak. Untuk Suaranya kurang keras. Yang agak keras coba. Halo Ibu, sudah Ya, terdengarkah? Oh, iya. Sudah. Untuk referensi yang digunakan itu ada minimal tahunnya tidak ya Bu? 10 tahun misalnya. Oh, kalau enggak ada. Kalau biosistematik itu kan justru malah kan, bukan justru, beberapa penelitian taksonomi itu kita juga banyak menggunakan data-data yang lama ya, yang pasti lengkap gitu saja. Jadi kita tidak latah untuk referensi yang kekinian gitu ya, maksudnya tahun-tahun gini. Tahun-tahun yang kekinian gini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sih penelitian itu sudah dilakukan itu ya. Jadi misalnya ternyata 20 tahun yang lalu itu misalnya untuk perubahan nama itu ya, misalnya itu kan kita justru malah harus merunut dari tahun yang lama sampai dengan tahun sekarang gitu loh. Gitu ya, nggak ada. Silahkan saja. baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Ya, cuma nanti bisa dibandingkan misalnya kalau untuk membahas itu berdasarkan penelitiannya Abdul itu berdasarkan morfologi itu genus ini spesies ini dekat dengan spesies ini gitu ya misalnya. Tetapi di tahun misalnya ini tahun 2021 berdasarkan Khoiriyah misalnya itu menggunakan pendekatan sitologi itu ternyata kedua spesies itu berbeda, jauh kekerabatannya. Nah, itu baru bisa dilakukan seperti itu. Tetapi kalau untuk sumber data boleh bisa digunakan untuk tadi data sekunder untuk deskripsi bisa dari tahun-tahun yang lama gitu loh. Untuk pembahasan itu baru menggunakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sampai yang up to date gitu loh ya. Ada lagi? Paham, Abdul? Paham Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, nanti sampai jam biasa pertemuan pertama ini full terus Bu Lili karena memang
kita harus menjelaskan itu CPMK dan CPL karena memang seperti yang diungkapkan oleh beberapa dosen yang lain kan memang kita kan baru mengajukan akreditasi internasional ya, jadi harus administrasinya itu harus rapi. Nah, nanti ya, oke. Nih. Kalau mau minum sambil minum nggak apa-apa. Asal Bu Lili jangan ditinggal pergi, takut ditinggal pergi itu. Ya, oke, kita sebentar kuliah mencicipi biosistematik ya. Sekitar 15 menit. Ya, oke. Baik, Ibu. Ya, hari ini kita akan membahas sebentar mengenai apa itu biosistematik, kemudian taksonomi, batasan ruang lingkup, dan peran serta keterkaitan biosistematik dengan ilmu yang lainnya. Kita ingat kembali ada istilah taksonomi, sistematika, dan biosistematik. Ya, taksonomi itu pertama kali diungkapkan oleh De Candolle, ya ini. Jadi itu pertama kali diungkapkan oleh Agustin Pyramus de Candolle ini ya. Jadi taksonomi itu cabang biologi yang nanti menghasilkan deskripsi spesies, identifikasi spesies, klasifikasi, serta koleksi dan konservasi ya. Ini taksonomi. Sementara kalau sistematik itu selain komponen taksonomi tadi, jadi identifikasi, klasifikasi, deskripsi, koleksi, kalau kita nanti eksplorasi, itu juga kita lakukan hubungan kekerabatan di antara mereka. Ini ya, bagaimana menghubungkan klasifikasi ini ke kekerabatan, ke hubungan filogeni ini. Jadi, ini sistematik itu sampai sini, sak lingkaran ini, kemudian taksonomi itu di sini. Ini ya, kalau yang membedakan antara taksonomi dan sistematik. Tetapi ada juga yang menyamakan bahwa sebenarnya sistematik itu adalah perluasan ataupun perkembangan dari taksonomi atau taksonomi yang diperluas seperti itu. Seperti STACE itu katakan seperti itu ya. Nah, biosistematik itu pertama kali yang mengungkapkan itu adalah Kam and Gille ya ini. Jadi kata aslinya sebenarnya ini biosistemate ini ya ini. Nah, ungkapan biosistematik itu pada saat itu Kam and Gille ini tujuannya adalah untuk membatasi unit biotik yang alamiah dari satu spesies tumbuhan ya ini. Kemudian juga untuk mengenali berbagai kelompok sebagai unit yang terpisah atau kategori biosistematik yang terpisah seperti tadi ekotipe, ekospesies, genospesies, dan komparium. Nanti ini akan diberikan di kategori ya ini. Jadi ada yang menyatakan kalau taksonomi itu alfa, kemudian biosistematik itu taksonomi beta. Ada yang menyatakan seperti itu. Atau taksonomi yang plus, taksonomi yang diperluas ini. Karena cakupannya yaitu ada filogeni di sini, kemudian selain klasifikasi juga evolusi, kemudian kekerabatan antar spesies dan konservasi ini ya. Kekerabatan antar takson, maksudnya tidak hanya spesies ya. Tetapi karena biosistematik itu kan nanti lebih banyak ke kategori spesies dan spesies ke bawah. Atau justru yang ekstrim malah menyatakan bahwa biosistematik itu untuk kajian spesies ke bawah ini. Nah,
kemudian biosistematika secara nyata itu diungkapkan pertama kali oleh Lawrence. Ini merupakan fase penelitian botani berdasarkan studi populasi hidup ini ya. Ini memang yang berkembang lebih awal biosistematik itu di tumbuhan, walaupun sekarang juga sama perkembangannya antara hewan dan tumbuhan, terutama yang insekta. Biosistematik insekta itu sudah sangat maju ya ini. Kemudian juga Hale and Markham ya. Kemudian juga Clark itu mengungkapkan istilah biosistematik ya ini. Kemudian nah ini Stace ada bukunya ya, Plant and Biosystematic, itu mengungkapkan bahwa biosistematik telah diperlebar oleh ahli taksonomi ya. Jadi makanya disebut dengan taksonomi yang diperluas, yaitu mencakup hampir semua kegiatan taksonomi yang tidak hanya mendasarkan pada herbarium ataupun semua, jadi mendasarkan semua teknik baru yang diperoleh ini ya. Jadi biosistematik itu menurut Stace adalah aplikasi taksonomik dari gen ekologi, yaitu ilmu tentang variasi fenotip dan genotip suatu spesies yang berhubungan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Makanya biosistematik itu kita harus belajar dulu mengenai genetika dan ekologi di sini ya. Makanya lebih banyak biosistematik memang menggunakan data molekuler ya. Nah, kemudian ini secara singkat sebenarnya biosistematik itu mempelajari keanekaragaman organisme baik masa lalu maupun saat ini dan hubungan kekerabatannya. Jadi yang ditekankan di sini adalah hubungan kekerabatan dan mengevaluasi variasi genotip dan fenotip. Nah, variasi genotip dan fenotip ini merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang akan mendorong terjadinya evolusi. Ini ya. Jadi ini gambarannya bahwa sistematik itu juga ini apa namanya, komponennya adalah ini taksonomi. Nah, taksonomi itu adalah identifikasi, deskripsi, tata nama, dan klasifikasi. Kemudian juga bagaimana proses evolusi taksonnya, apakah itu makroevolusi maupun mikroevolusi. Kemudian juga bagaimana kekerabatannya ini ya. Nah, biosistematik ini juga mempelajari seperti itu, tetapi pada umumnya adalah di tingkat spesies ke bawah ataupun di tingkat spesiesnya. Kemudian juga yang dilihat di sini adalah mikroevolusinya dan ini kekerabatan antar organisme tersebut ya ini. Nah, ini komponen ruang lingkup dari biosistematik itu ya ini. Jadi ada identifikasi, deskripsi, koleksi, klasifikasi, kemudian distribusinya bagaimana, kemudian filogeninya bagaimana, kemudian karakter evolusinya bagaimana. Nah, di karakter evolusi ini ada yang karakter maju, kemudian juga ada karakter yang lawannya maju, primitif ya ini, baik dari morfologi maupun kalau dari molekuler ya nanti karakter evolusinya itu yang mutasi di titik mana saja seperti itu ya. Kemudian produk utama dari biosistematik itu adalah klasifikasi ya, dari tingkat Monera, Protista, kemudian fungi, animal, dan plante ini. Nah, dari karakter-karakter tersebut maka kita bisa melihat bagaimana kedekatan kelompok-kelompok takson ini ya. Ternyata kalau dari segi molekuler misalnya ini fungi ini lebih dekat ke animal ini ya. Kemudian juga dari segi fisiologisnya kan juga fungi ini lebih dekat ke animal ini ya. Nah, tadi dikatakan produk utama biosistematik itu
klasifikasi. Nah, klasifikasi ada 2 macam, klasifikasi fenetik dan klasifikasi filogenetik. Nah, ini contohnya asas fenetik itu ini ya, misal ini mendasarkan atribut fenetik saja. Ya, ini contohnya ini kalian bisa baca nanti. Misalnya ayam hutan merah dan ayam hutan hijau itu ada kemiripan sehingga dikelompokkan menjadi satu genus ini. Tetapi jika dibandingkan dengan merak ataupun kuau atau dengan kasuari itu jauh berbeda ya. Makanya kedua ini ayam hutan merah dan ayam hutan hijau ini dalam satu genus ini. Dan fenetik ini tidak fenetik ini tidak memerlukan analisis hubungan evolusi ini ya. Jadi hanya berdasarkan similaritas saja, kesamaan yang tampak itu ya. Tidak mengkaitkan bagaimana evolusinya, bagaimana kekerabatannya, itu tidak dianalisis fenetik ini. Kalau analisis filogenetik itu mendasarkan kesamaan moyangnya ya, ini coba nanti dibaca. Kemudian juga kedekatan kekerabatannya sehingga mereka dikelompokkan bersama karena mempunyai nenek moyang yang lebih dekat itu ya ini. Nah, kalau klasifikasi fenetik itu bisa digunakan untuk spesimen apa saja, bukan hanya spesimen biologi. Ya, ini. Tapi kalau klasifikasi filogenetik itu hanya dapat digunakan untuk biologi saja, ya, ini. Nah, kemudian ini ada 3 paham taksonomi dan biosistematik yang melandasi klasifikasi. Ada fenetik numerical, kladisme atau sistematik filogeni, dan klasifikasi evolusioner. Nah, penjelasannya ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, misalnya fenetik ya nanti kita pelajari lebih lanjut di taksonomi numerik ya, sistematik filogeni dan klasifikasi evolusioner nanti juga kita pelajari di analisis filogenetik ini ya. Nah, apa sih peran dari biosistematik? Banyak ya di sini perannya menurut ahli biosistematik ya. Jadi ada peran pertama itu kejelasan biosistematik dalam ilmu pengetahuan biologi. Contohnya di sini misalnya ini ya, mensintesa karakter dan atribut makhluk dan akan menghasilkan penataan sistem klasifikasi. Kemudian mencari hubungan kekerabatannya, membandingkan karakter-karakternya. Kemudian juga mendudukkan dia di kategori apa, apakah spesies, apakah genus, dan lain sebagainya. Itu salah satu fungsi dan peran dari biosistematik. Ya, ini juga memberikan landasan ilmu lain yang terkait dari biota, misalnya di bidang peternakan, pertanian, perikanan, kehutanan, farmasi, dan lain-lain ini. Kemudian menyusun sistem klasifikasi, kemudian juga memberikan kontribusi yang sangat menguntungkan bagi perkembangan ilmu yang menangani makhluk hidup. Kemudian juga mengantarkan perkembangan biologi molekuler dalam biosistematika modern. Ini adalah beberapa peran dari biosistematik, fungsi dan peran dari biosistematika. Ya, ini. Nah, ini Bu Lilih rangkumkan ini beberapa bidang yang memerlukan keahlian biosistematik ya. Misalnya identifikasi spesies itu sangat diperlukan dalam laporan nasional dan badan dunia seperti WHO, IPBES, SAPSTA, CITES itu identifikasi spesies harus benar. CBD, Ramsar, WHO kok ada lagi. Kemudian juga pada sektor ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementan, Maritim, Perdagangan, Karantina, bahkan sampai ke kepolisian yaitu untuk forensik. Ini sangat menarik juga di forensik ini ya. Baik itu tumbuhan maupun hewan ya. Ini
sangat terkait ya. Contoh, misalnya ada satu kasus pembunuhan di situ ya, sementara kita tidak tahu kapan itu terjadi. Nah, kita bisa menggunakan lalat yang muncul di situ itu lalat jenis apa. Nah, lalat jenis tertentu itu dia akan muncul ketika kondisi organisme itu sudah busuk misalnya, kemudian juga awal pembusukan. Nah, itu lalatnya bermacam-macam. Nah, itu maka kepolisian bisa mengambil kesimpulan juga dari ini, identifikasi spesies ini. Juga misalnya ada pembunuhan yang kita tidak tahu juga, kemudian dia ataupun misalnya mobil, bukan pembunuhan ya, kecelakaan mobil dan lain sebagainya. Di situ nanti kita bisa analisis secara molekuler, misalnya dia nabrak pohon atau apa, yang kemudian dia sudah lari jauh. Nah, kemudian kita bisa tahu juga apa yang menempel di pohon tersebut ya ini. Dan inisiatif global ini juga membutuhkan keahlian biosistematik dari GBIF, katalog live, nanti kalian bisa lihat di situ, MapFish, BASE, dan sebagainya ya. Kemudian juga program nasional ke hati, ini UNESCO yang menggunakan misalnya tingkat nasional maupun tingkat internasional, yaitu adanya MAB, Man and Biosphere misalnya. Coba nanti kalian buka-buka ini, mesti membutuhkan seorang peran biosistematik di situ. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi spesies unggul dan spesies prioritas. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita yang membutuhkan keahlian tersebut, bidang biosistematik tersebut. Misalnya ikan konsumsi, tanaman obat, penyerbukan, pemuliaan. Nah, pemuliaan ini kan nanti juga sangat memerlukan hubungan kekerabatan itu. Nah, untuk keberhasilan pemuliaan tanaman itu, jika misalnya nanti akan mengawinkan hewan ataupun tumbuhan, itu yang dikawinkan adalah yang berkerabat dekat, ya. Itu nanti akan menghasilkan pemuliaan yang lebih baik itu, ya. Ini banyak. Kemudian yang sekarang juga sangat marak itu industri berbasis ke hati, yaitu bioprospeksi, ya. Jadi pencarian atau eksplorasi organisme ataupun keanekaragaman hayati yang berpotensi sebagai obat maupun kosmetik, contohnya di sini. Ini peran bidang biosistematik sangat diperlukan. Kemudian juga dari biosistematik kita akan mengetahui fenologi, misalnya musim berbunga, ya. Itu. Nah, itu kaitannya nanti sangat penting untuk pertanian bioprospeksi dan lingkungan. Kemudian kemunculan atau kelimpahan itu nanti juga kita sangat penting untuk pengendalian di bidang kesehatan, kemudian juga perburuan. Jadi nanti kita bisa tahu kapan berburu, kemudian kapan panen, itu ya. Kemudian juga cara hidup ataupun habitat itu, nah ini ada hormon, feromon, pengendalian hama, dan lain sebagainya. Kemudian kalau berdasarkan kerabatan tadi ada koevolusi dan pemuliaan, contohnya. Koevolusi itu kan evolusi yang bersama-sama, misalnya antara insekta dan bunga tertentu. Nah, dari situ nanti maka kita bisa mengendalikan juga, arahnya juga ke beberapa pengendalian hama ataupun penyerbukan, ya ini. Kemudian berdasarkan deskripsi atau karakter, apakah itu morfologi atau molekuler, karakter khusus dari populasi atau spesies, maka kita bisa memanfaatkan ataupun mengendalikan. Misalnya contohnya beberapa tumbuhan invasif itu bagaimana sih karakter morfologinya, maka kita bisa mengendalikan. Misalnya tumbuhan invasif dari Asteraceae
itu kan bunganya seperti itu, dia mudah diterbangkan oleh angin dan lain sebagainya. Nah, itu nanti berdasarkan karakter-karakter tersebut diharapkan bisa mengendalikan gulma ataupun spesies invasif tersebut ya. Ini sudah, nanti dibaca sendiri. Oke, jadi produk biosistematik bisa sebagai market driver, juga bisa sebagai economic driver. Nah, ini jadi banyak peran di situ. Oke, itu mohon maaf kebablasan. Tadi ada yang sudah 69 semua, sudah masuk semua ya berarti. Oke, terima kasih. Nanti diskusi bisa via apa? Via chat di sini. Kalau ada pertanyaan, biasanya Bu Lilis juga nanti buka ya, nanti bisa bertanya di sini, atau juga kalau ada WA grupnya nanti bisa bertanya lewat WA grup, ataupun nanti bisa bertanya di pertemuan yang akan datang ya. Untuk kali ini mohon maaf Bu Lilis kebablasan ya, karena tadi harus menjelaskan itu, kemudian jadi intinya hanya maaf dan maaf. Kita tutup pertemuan kali ini ya, bisa? Ada yang mau bertanya? Juga nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya jika kalian nggak ada kuliah lagi. Oke, ini nanti saya share ke siapa kontrak kuliahnya, biar tahu jadwalnya tadi, dan nanti kalian saya harap untuk membagi menjadi 8 kelompok, kemudian nanti kelompoknya diserahkan ke saya, ke Bu Lili ya. Nanti salah satu menghubungi Bu Lili ya. Halo? Ya. Iya, oke. Bu. Saya nggak mau menunjuk, kalian yang menunjuk sendiri ya. Oke, mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bu Lili sampaikan untuk siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas banyak kekhilafan di sana-sini. Jaga kesehatan, mudah-mudahan kita segera dipertemukan di Tembalang. Sudah lama kita tidak pernah bertemu. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Izin keluar ya. Ini